Kristus yang Al-Muhit ini adalah bahasa Inggrisnya adalah the all-inclusive Christ, ya, the all-inclusive Christ, Kristus yang Al-Muhit. Nah, ini dilambangkan oleh tanah Kanaan. Saudara-saudari, Allah berulang kali mengatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa tanah akan diberikan kepada mereka. Bahkan kepada orang Israel juga dikatakan demikian. Nah, tanah ini ternyata begitu penting, ya, begitu penting, dan akhirnya kita melihat orang Israel ke sana, dan di sana mereka menggenapkan kehendak Allah. Sehingga saudari, untuk memiliki tanah Kanaan itu tidak semudah seperti sekarang. Kita membeli tanah, ya sudah kita miliki, nggak demikian. Ketika Allah sudah berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan mereka sudah berada di tanah Kanaan, tetapi singkat cerita, akhirnya mereka tertawan di Mesir. Begitu orang Israel tertawan di Mesir, Allah ingin membawa mereka kembali. Membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, untuk hal itu, saudara-saudara, untuk itu jadi tidak semudah yang kita bayangkan mereka bisa memiliki tanah Kanaan. Mereka di Mesir, mereka berarti harus mereka itu, menurut kita melihat, ada proses-proses yang mereka harus lalui, ada langkah-langkah yang mereka harus tempuh, dan mereka harus terus selangkah demi selangkah menuju tanah Kanaan, untuk memperoleh tanah Kanaan itu, menikmati dan menggenapkan kehendak Allah di sana. Nah, kita melihat itu proses-proses atau langkah-langkahnya itu, kita melihat adalah bagaimana mereka di Mesir, mereka itu harus mengalami Paskah. Ya kan, mengalami Paskah, mereka harus menyembelih binatang, darahnya dioleskan pada abang pintu, dagingnya itu dibakar, mereka buru-buru harus memakannya, mereka juga harus makannya itu dengan sayur pahit, lalu mereka juga harus sambil mereka itu berlari saudara memakannya, untuk mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Selain ada Paskah kita melihat, lalu mereka pun harus setelah Paskah itu mereka harus keluar dari Mesir. Ya, mereka harus keluar dari Mesir, artinya mereka harus meninggalkan dunia. Ya, harus meninggalkan dunia ini dengan segala kenikmatannya, dengan segala dosanya, dengan segala apapun dijanjikan dunia, agar mereka itu menuju ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka itu melalui Laut Teberau. Dan kemudian setelah menyeberang, tidak otomatis mereka sampai ke tanah Kanaan. Masih ada lagi perjalanan proses yang mereka tempuh, yaitu mereka dan di dalam proses itu, mereka di dalam perjalanan masih menikmati manna. Ya, manna yang melambangkan Kristus sebagai roti yang telah turun dari surga. Selain itu adalah mereka juga menikmati bagaimana batu karang yang terbelah, ya. Lalu kita dan begitu banyak yang proses mereka lalui, bagaimana apalagi mereka juga harus ada tabut, ada kemah pertemuan, dan berbagai hal mereka lalui, saudara-saudaraku, untuk mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Tujuannya agar mereka masuk ke tanah Kanaan. Setelah di tanah Kanaan nanti mereka di sana mengelola tanah Kanaan itu, dan di sana mereka menggenapkan kehendak Allah. Ketika orang Israel di padang gurun, mereka menikmati manna. Tetapi setelah mereka sampai di tanah Kanaan, dan mereka sudah sampai di tanah Kanaan, mereka menggarap tanah Kanaan itu. Setelah mereka mendapatkan hasil dari tanah Kanaan, maka mereka tidak ada lagi manna. Jadi ada terus kemajuan saudara-saudara yang mereka alami. Itulah yang kita persekutukan sekarang ini.
Saudara-saudari, kalau ada berkat Tuhan, kalau misalnya saudara-saudari ada keinginan kelak akan pergi ke Yerusalem, ke Israel, saudara-saudara saya anjuri, biasanya kalau Yerusalem kan akan pergi ke tempat kelahiran Yesus, ke berbagai tempat lah gitu ya. Saya anjuri saudara-saudara, pergilah ke satu tempat namanya Kokia House, ya, Kokia House. Jadi ketika Anda akan berpergian ke Israel, mintalah kepada turunnya kalian supaya juga diaturkan ke Kokia House. Nah, di Kokia House itu nanti saudara-saudara kalian di sana akan melihat kayak IMAX ya, gitar IMAX yang besar. Lalu di sana nanti di sana ada film tentang tanah Kanan itu. Bagaimana Kanan itu kelimpahannya di sana. Setelah nanti di sana saudara-saudari selesai, Anda boleh tanya jawab kepada petugas di sana. Kemudian Anda akan diberikan sebuah buku. Sebuah buku, apa buku itu? Bukunya namanya adalah The All Inclusive Christ. Dan buku itulah yang kita bahas hari ini. Ya, jadi Kristus yang Al-Muhid. Anda akan jadi saudara dikasih itu gratis. Jadi saya sarankan kalau saudara-saudara ke sana mintalah supaya juga diaturkan ke Kokia House, gitu ya. Oke, baik saudara-saudari. Untuk memasuki tanah Kanan itu tadi karena orang Israel masuk tanah Kanan itu bukan pribadi-pribadi, bukan sendirian. Melainkan sekelompok orang Israel, seluruh orang Israel akan masuk ke sana. Walaupun nanti kita melihat dari antara generasi yang pertama hanya Kaleb dan Yosua yang masuk. Yang lainnya itu yang masuk adalah generasi yang mereka lahir di padang gurun. Nah, tetapi saudara-saudara, mereka memasuki tanah Kanan itu, mereka tidak sendirian. Karena tidak sendirian, maka perlu ada pengaturan. Ya, saudara-saudara, ya, kalau kita hidup sendiri, nggak apa-apa, kita bebas sendiri. Tetapi sekarang kalau kita hidup di Indonesia, kita hidup berbangsa dan bernegara, maka di dalam tata kehidupan bersama-sama perlu ada namanya pengaturan supaya terjadi ketertiban. Nah, orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan itu, saudara-saudara, bagaimana mereka memasukinya, bagaimana kehidupannya, bagaimana kelak di sana, karena mereka tidak hanya sendirian, mereka sekelompok orang Israel, maka perlu ada pengaturan. Nah, itulah yang kita bahas malam hari ini, menikmati tanah harus mengikuti pengaturan. Untuk hal ini adalah, yang kita bahas adalah prinsip pengaturan Allah ditetapkan di antara anak-anaknya. Yang kedua, penyertaan Allah dalam tiang awan dan tiang api. Jabatan imam, urim, dan tumim di bawah pengurapan. Pengaturan kehidupan yang kudus. Memenuhi syarat untuk maju memperoleh tanah itu. Jadi sebenarnya yang kita bahas itu hanya nomor 2, 3, dan 4. Yang kita bahas hanya ini. Ya kan, jadi hanya nomor 1 itu memberitahukan kita, ya prinsipnya kita harus ada pengaturan. Nah, pengaturannya apa? Ada 3 nih, yaitu nomor 2, nomor 3, dan 4. Kalau nomor 2, 3, dan 4, hasilnya adalah nomor 5. Kita memenuhi syarat untuk maju memperoleh tanah itu. Ya, saudara-saudari. Nah, kita masuk yang pertama sekarang, prinsip pengaturan yang Allah tetapkan di antara anak-anaknya. Tadi saya sudah bahas, karena kita ini adalah orang Israel memasuki tanah Kanan tidak sendirian, maka perlu ada pengaturan. Hari ini kita juga demikian. Hari ini kita akan melaksanakan amanat Tuhan, menikmati Kristus yang Al-Muhid, dan membangun, menggenapkan maksud Allah, itu kita tidak sendirian. Maka perlu pengaturan di antara anak-anak Allah. Saudara-saudari, adalah pengaturan itu untuk membawa kita mengalami pertumbuhan hayat. Di satu pihak adalah Alkitab mengatakan, Korintus mengatakan, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Artinya adalah bahwa kalau kita menerima roh Tuhan masuk dalam diri kita, kita merdeka, kita bebas. Artinya kita tidak dikungkung oleh dosa,
tidak dikungkung oleh dunia, tidak dijerat oleh iblis dan macam-macam. Kita bebas dari sana. Tidak ada lagi perbudakan bagi kita. Tidak dulu kita menanggung beban berat dosa, tidak lagi. Roh di dalam kita sudah memerdekakan kita ini. Nah, tapi kita orang-orang merdeka di dalam Kristus. Orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus ini, kita maju bersama-sama. Ketika maju bersama-sama, maka di antara kita perlu ada pengaturan. Kalau kita membaca kitab Keluaran dan kitab Imamat, di sana begitu banyak bercerita tentang lambang-lambang kenikmatan kita akan Kristus. Bagaimana kita menikmati Kristus, bagaimana kita mengalami Kristus, dan segalanya itu adalah kenikmatan itu, apapun yang di sana adalah melambangkan kenikmatan akan Kristus. Entah tadi kita bahas itu, entah itu domba Paskah, entahkah itu mana, entahkah itu batu karang terbelah, semua itu melambangkan kenikmatan kita akan Kristus. Termasuk korban-korban di sana yang sudah kita bahas, semua melambangkan kenikmatan kita akan Kristus. Namun, saudara-saudari, selain membahas kenikmatan akan Kristus, kita juga di sana ada prinsip pengaturan yang Allah tetapkan di antara anak-anaknya. Jadi supaya kita bisa hidup berkorporat, bisa kita hidup sama-sama, perlu ada pengaturan. Sehingga tidak saling tumpang tindih, tidak saling tabrakan. Ya, kalau ada pengaturan, maka terjadilah ketertiban. Sebenarnya nanti akan kita lihat bahwa roh itulah sebagai yang mengatur di dalam diri kita. Nah, pengaturan itu apa, saudara-saudara? Pengaturan itu setidak-tidaknya, kalau kita baca, kita Keluaran dan Imamat tadi itu, setidak-tidaknya ada 3 hal yang mengatur kehidupan bersama-sama di antara umat Allah. Saya ulangi, saudara-saudari, ini adalah kehidupan bersama-sama atau kehidupan korporat. Jadi ada 3 hal pengaturan. Yang pertama adalah penyertaan Allah dalam tiang awan dan tiang api. Jadi Allah ingin menyertai umatnya. Dari dahulu, saudara-saudari, Allah ingin adalah menyertai umatnya. Allah ingin secara langsung memerintah di antara umat Allah. Allah ingin memerintah. Mulai daripada zaman Adam, Allah ingin langsung berkomunikasi, beserta dengan umatnya. Hanya karena manusia jatuh. Setelah orang Israel dipanggil keluar dari Mesir, Allah juga ingin langsung menjadi pemimpin, menjadi panglima, menjadi tentara, menjadi raja di tengah orang Israel. Melalui gimana? Allah ingin menyertai mereka. Dengan cara apa? Allah menyertai mereka dalam tiang awan dan tiang api. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Jadi saudara-saudari, Allah yang ingin langsung membimbing kita. Allah ingin jadi langsung pemimpin, gembala kita, Tuhan kita, Raja kita, yang berdaulat, yang berotoritas di dalam diri kita. Allah ingin secara langsung. Bila mana Allah yang membimbing kita, maka kita akan memiliki damai sejahtera, memiliki ketenteraman. Siapapun saudara-saudari, kalau Anda dan saya, kita sama-sama menikmati Allah, sama-sama membiarkan Allah menjadi pemimpin kita, membiarkan Allah yang membimbing kita, apa yang terjadi? Maka akan terjadi ketenteraman. Nah, penyertaan Allah ini tadi di dalam 2 bentuk, ya. Ada yang disebut tiang awan, ya, itu adalah di pagi atau siang hari. Ada yang disebut tiang api, ya, di malam hari. Tiang awan ini artinya adalah penyertaan Tuhan berada dalam Roh Kudus. Ya, jadi ketika orang Israel, saudara-saudara, akan maju, orang Israel akan berangkat secara bersama-sama. Orang Israel akan berangkat ke mana? Di mana? Kapan mereka bergerak?
Bagaimana cara mereka berkat? Semua adalah ditentukan oleh penyertaan Allah. Ditentukan oleh pengaturan Allah. Melalui apa? Melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan di pagi atau siang hari, tiang api di malam hari. Artinya adalah tiang awan ini, saudara-saudara, adalah melambangkan penyertaan Tuhan berada dalam Roh Kudus. Sedangkan tiang api adalah melambangkan firman Tuhan yang membakar, yang bercahaya, dan yang menerangi. Jadi adalah, saudara-saudari, ketika orang Israel itu akan berangkat, maka adalah kalau itu pagi hari, ada tiang awan. Tiang awan ini kalau mulai mau bergerak, lalu orang akan bergerak. Lalu tiang awan ini bergerak kemana? Orang Israel semua mengikutinya. Kalau tiang awan ini adalah berhenti, maka orang Israel berhenti, memasang kembali kemahnya di sana. Demikian juga di malam hari. Di malam hari itu ada tiang api. Nah, tiang api ini yang memimpin mereka. Bila tiang api ini adalah mulai bergerak, maka orang Israel semua bergerak. Begitu berhenti, semua berhenti. Inilah pimpinan Tuhan, inilah penyertaan Tuhan yang ingin secara langsung membimbing, menyertai umat Allah. Artinya, saudara-saudara, hari ini, tadi kita katakan tiang awan ini adalah melambangkan penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus. Hari ini adalah kita di dalam kita semua orang percaya Tuhan, sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita. Akan kita melakukan apa? Akan bergerak bagaimana? Apa yang harus kita perbuat? Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus berbicara kepada kita. Tetapi di saat-saat hidup kita mungkin tidak jelas akan Roh Kudus. Tidak jelas penyertaan Roh Kudus, saudara-saudara. Mungkin hidup kita gelap. Kita tidak tahu bagaimana harus melangkah. Saat itu datanglah kepada firman. Maka firman, saudara-saudara, Anda membaca firman, firman ini akan bercahaya bagi kita. Alkitab mengatakan supaya kita memperhatikan firman itu. Seperti memperhatikan cahaya, seperti memperhatikan bintang timur yang akan terbit di dalam diri kita. Saudara-saudara, memperhatikan cahaya, memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan seperti adalah api yang membakar, api yang bercahaya, api yang menerangi kehidupan kita. Sehingga kemudian, walaupun rasanya berjalan dalam lembah kekelaman, tapi ada firman Tuhan, firman-Nya menyertai kita. Saudara-saudara, pengaturan yang kedua adalah tentang jabatan imam. Ya, jabatan imam ini, saudara-saudara, terutama yang kita bahas ini, ada Urim dan Tumim di bawah pengurapan. Jadi ada Urim dan Tumim. Saudara-saudari, di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak begitu dijelaskan tentang Urim dan Tumim ini. Kalau tidak salah adalah di dalam Alkitab, Perjanjian Lama itu, Urim dan Tumim ini 8 atau 8 mungkin ya, atau 9 kali disebutkan dalam Perjanjian Lama. Nah, tapi tidak pernah ada penjelasan lain-lain. Tidak ada penjelasan lain-lain tentang Urim dan Tumim ini. Sehingga banyak orang menjelaskan ini dari segi maknanya, dari segi artinya. Saudara-saudara, Anda lihat di sini, ini baju ya, ini baju. Nah, di sini ini adalah disebut baju efod. Nah, baju efod ini, lalu ketika imam besar memakai baju efod, maka dikenakanlah di sini tutup dada. Nah, tutup dada, kalian lihat ini yang warna emas tutup dada. Nah, tutup dada ini dibikin batu-batu permata di sana. Kemudian dibuat juga adalah Urim dan Tumim. Urim itu sama-sama batu permata, Urim yang warna putih, Tumim itu yang warna hitam. Ya, jadi adalah kemudian dimasukkan di sana. Begitu itu masuk Urim dan Tumim, tadinya itu adalah baju efod, ya, baju efod ini dengan tutup dada. Nah, tutup dada ini dianggap sebagai hiasan bagi seorang imam.
Tapi begitu Urim dan Tumim dimasukkan ke sana, maka itu namanya menjadi tutup dada pernyataan keputusan. Ya, jadi baju lama-kelamaan nanti baju efod itu menjadi satu kesatuan. Jadi ketika dikata dulunya asalnya kan baju efod. Baju efod itu ya lalu begitu ada Urim dan Tumim itu menjadi satu kesatuan baju efod itu di sana. Nah, kenapa disebut adalah pernyataan keputusan? Karena orang Israel bergerak atau bagaimana mengambil keputusan, ya, mengambil penghakiman itu adalah melalui Urim dan Tumim ini. Ketika orang Israel akan bergerak maju, bagaimana mengalami bimbingan Tuhan, bagaimana mengalami penyertaan Tuhan, itu semua adalah kita akan melihat itu Tuhan menyertai mereka melalui apa saudara-saudara, Tuhan menyertai mereka melalui tiang api dan tiang awan. Tetapi orang Israel ketika ada hal-hal apa ngambil keputusan itu adalah melalui Urim dan Tumim. Ya, jadi seorang imam, saya tidak bahas lagi imam, tentunya tempoh hari dari bahas masalah imam bukan. Nah, imam ini saudara-saudari dia mengenakan tadi jubah imam. Ada efod. Nah, baju efod itu ada Urim dan Tumim. Nah, suatu batu permata dan di situ ada huruf-huruf Israel di sana. Nah, abjad Israel itu terdiri daripada 22 huruf abjad Israel. Nah, di Urim itu yang warna putih saudara-saudara, itu adalah nama-nama Israel itu di sana tertulis di sana akan ada nanti 18 abjad orang Israel. Berarti padahal tadi kan abjadnya ada 4. Ada 22. 4 lagi di mana? 4 lagi itu ada di Tumim yang warna hitam ini ya. Oke. Nah, sekarang kita bercerita tadi adalah Urim dan Tumim ini jabatan atau tugas imam itu yang pertama adalah persekutuan atau pergaulan dengan Tuhan. Jadi sebagai imam ada pengaturan, saudara-saudara. Israel ada pengaturan, ada imam untuk mengalami persekutuan dan pergaulan dengan Tuhan. Dan saudara-saudari, kita semua umat tebusan Tuhan, kita adalah menjadi imam-imam. Ya, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kemudian juga adalah tugas imam ini adalah mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Ya, pengurapan Roh Kudus. Yang ketiga adalah ini dinyatakan melalui Urim dan Tumim. Jadi Allah berbicara, Allah menghakimi orang Israel melalui Urim dan Tumim ini. Urim itu artinya terang, Tumim itu sempurna atau genap. Ya. Jadi dengan adanya tadi Urim itu hanya 18 huruf abjad daripada Israel ada di situ. Nah, di Tumim itu ada 4 lagi sehingga jadi 22 mewakili genaplah seluruh abjad Israel. Ya, kenapa tadi kita perlu mengatakan itu abjad itu semua di sana? Karena cara kerjanya itu seperti itu, saudara-saudara. Karena berhubungan dengan cara kerjanya. Ya, Tumim itu adalah sebuah permata yang di atasnya terukir 4 huruf Ibrani. Ya, pelengkap dari 18 abjad Ibrani yang terletak pada batu permata yang ada di tutup dada imam besar. Nah, yang 18 ini tadi ada di dalam Urim itu. Ya. Nah, kemudian, saudara-saudara, imam besar datang ke hadapan Allah. Kalau orang Israel ada suatu masalah, mereka datang kepada imam besar. Imam besar datang menanyakannya kepada Tuhan.
Nah, ketika datang mereka nanya pada Tuhan, imam besar ini, lalu imam besar ini nanti keluar, maka baju dari imam besar itu yang ada efod itu, di situ ada urim dan tumim. Maka itu nanti akan satu demi satu ya bernyala, ya. Ada permata tertentu di atas batu tutup dada yang bersinar dengan huruf-hurufnya. Pada saat lain ada permata lain lagi yang bersinar dengan huruf-hurufnya. Nah, imam besar mencatat huruf-huruf yang kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat. Lalu dengan itu menjadi sebuah kalimat, lalu nanti adalah dibaca. Setelah dibaca, memperoleh jawaban atau memperoleh keputusan yang sempurna tentang apa yang Allah inginkan. Jadi tadi kalau tadi itu hanya ada urim, nah urim itu kan hanya 18 abjad Israel yang ada di situ. Jadi maka tidak sempurna nanti kata-kata yang keluar. Karena tadi ganti batu ini nyala, menyala. Nah, ketika nyala itu di sana ada juru tulisnya, menulis itu, ditulis. Setelah ditulis nanti selesai semua, sudah berhenti, tidak ada lagi batu-batu yang menyala, lalulah dibaca itu. Tadi yang menyala itu apa? Dibaca, oh orang Israel tahu, begini ternyata keputusan Tuhan. Nah, itulah tadi cerita Urim dan Tumim. Jadi, saudara-saudari, artinya kalau kita ingin ada keputusan di tangan kita, ketika kita hidup bersama-sama sebagai gereja, maka kita harus senantiasa di dada kita harus ada Urim dan Tumim. Apakah Urim dan Tumim ini? Di situ terlukis nama-nama kedua belah suku Israel. Artinya, kalau kita melayani Tuhan, saudara-saudara, maka di dada kita, di dalam hati kita, di dalam kasih kita, haruslah semua orang-orang yang kita rawat, jemaat Tuhan, semua anggota jemaat harus berada dalam hati kita, yang selalu kita perhatikan, yang selalu kita doakan. Nah, ketika apa yang Tuhan kehendaki tentang jemaat ini, ketika kita datang pada Tuhan, maka Tuhan dengan mudah berbicara melalui Urim dan Tumim. Allah berbicara di dalam kita. Kenapa? Karena kita membawa Urim dan Tumim di dada kita. Nah, pengaturan yang ketiga, saudara-saudara, adalah peraturan-peraturan penghidupan yang kudus. Jadi kita perlu menempuh penghidupan yang kudus. Kenapa? Karena Allah kita kudus, kita pun harus menjadi kudus. Peraturan-peraturan itu, saudara-saudara, kalau kita baca kitab Imamat, kita melihat kitab Imamat ini adalah 3 bagian kitab Imamat, ya. Kita melihat yang pertama itu berbagai jenis korban. Kalau Anda membaca pasal 1 sampai pasal 7, kita Imamat, di sana ada berbagai jenis korban. Yang intinya itu ada 5 jenis korban, dan mestinya ini sudah dibahas, mungkin rekan saya, Saudara Parulian, kapan hari mestinya sudah membahas ini. Yaitu ada 5 korban, itu ada disebut korban penebus salah, ya, ada yang disebut korban penghapus dosa, yang ketiga ada korban keselamatan, yang keempat ada korban sajian, dan yang kelima ada yang disebut adalah korban bakaran. Jadi ada pelbagai jenis korban, dan apa makna korban itu di sana tentu sudah diterangkan, ya. Bagaimana ini melambangkan Kristus sebagai penebus salah, bagaimana penghapus dosa. Saya ulangi, saudara-saudara, ya, jangan disebut adalah penebus dosa. Jangan sekali-kali katakan itu. Ada orang mengatakan nanti Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Tidak ada dalam Alkitab menceritakan Yesus sebagai penebus dosa. Alkitab mencatat Yesus itu adalah mengampuni dosa atau menghapus dosa. Karena dosa itu, saudara-saudara, tidak perlu harusnya kita miliki.
Asal mulanya adalah dosa tidak kita miliki. Adam tidak berdosa, tapi Allah menempatkan Adam di depan pohon kehidupan. Tujuannya adalah agar manusia mengambil buah pohon kehidupan, buah pohon hayat. Itulah yang harusnya dimiliki manusia, hayat atau kehidupan. Tapi manusia salah memilih. Salah makan, dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga jatuh dalam dosa. Maka jatuh dalam dosa, dosa tidak perlu ditebus. Sesuatu yang ditebus adalah sesuatu yang berharga, terjual atau tergadai, maka kita perlu mengeluarkan harga untuk menebus kembali, memilikinya kembali. Nah dosa, saudara-saudara, itu gak perlu kita miliki kembali. Secepat mungkin dosa dihapus, secepat mungkin dosa itu diampuni dari diri kita. Jadi jangan pernah mengatakan Yesus itu adalah penebus dosa. Bukan ya. Yesus itu adalah menghapus dosa ya. Jadi ada pelbagai jenis korban. Tadi korban penebus salah, korban penghapus dosa, ada korban keselamatan, ada korban sajian. Yang kelima adalah ada korban bakaran. Ya, korban bakaran itu artinya melambangkan kemutlakan, kita mutlak bagi Tuhan. Nah, pasal 8 sampai 10 di sana membahas tentang sistem imamat. Ya, tentang imam, bagaimana kita adalah sebagai seorang imam. Kalau itu memang di perjanjian lama, ada orang-orang tertentu yang menjadi imam. Ada yang menjadi, ada orang Lewi, ada imam, ada juga adalah imam besar. Tetapi hari ini di dalam perjanjian baru, karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, dan ketika dia mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Karena terbelah dua, berarti jalan masuk ke ruang Maha Kudus sudah terbuka. Ruang kudus dengan ruang Maha Kudus sudah tidak ada lagi pembeda. Artinya apa? Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Artinya adalah kita semua orang percaya Tuhan sudah menjadi imam-imam bagi Allah. Karena itulah 1 Petrus 2 mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, kitalah imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara-saudari, kita semua adalah imam-imam. Kemudian adalah di pasal 11 kita imamat sampai pasal 27 ada banyak peraturan seperti yang sudah kita bahas di sini. Jadi ada banyak peraturan dan peraturan-peraturan ini saudara-saudara untuk membawa kita bisa mencapai hidup kebersamaan. Hidup bersama, hidup berkelompok, hidup secara korporat. Nah, 3 prinsip pengaturan saudara-saudara yang harus kita tahu dengan pasti mestinya adalah kita tahu bahwa kita adalah milik Allah. Siapapun kita saudara-saudari, kita harus sadar kita adalah milik Allah. Nah, setelah kita harus tahu kita bukan milik dunia, bukan milik setan, milik Allah. Yang kedua kita tahu bahwa kita udah keluar dari dunia ini, kita udah pisahkan. Saudara-saudari, begitu ada korban domba dikorbankan pada hari Paskah dan kita tahu kita adalah milik Tuhan. Mengapa? Karena semua anak sulung sudah dibunuh. Hanya orang yang ada darah yang adalah tidak dibunuh anak sulungnya. Siapakah itu? Yaitu orang Israel. Artinya bahwa sebenarnya adalah kita ini akan terbunuh binasa. Tetapi haleluya, karena darah Kristus kita ini sudah menjadi milik Allah. Anda dan saya yang sudah menerima darah Kristus, kita harus tahu, oh, aku bukan lagi milikku, aku adalah milik Tuhan. Nah, selain itu, saudara-saudara, itu adalah masih di dalam Mesir. Tapi orang Israel ini bukan hanya mereka menikmati Paskah di sana, mereka pun harus dengan ikat pinggang, lalu memakai sepatu, mereka sambil lari-lari, mereka makan domba Paskah itu, lari-lari. Kenapa? Karena mereka harus meninggalkan Mesir, mereka harus menyeberang Laut Teberau, mereka mau menuju Kanaan. Artinya saudara-saudara, Mesir itu adalah melambangkan dunia. Artinya kita adalah telah dilepaskan daripada dunia. Melalui percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus yang mati berkorban bagi kita.
Oh, I am not my own. I belongs to Jesus. Aku bukan lagi milikku. Aku adalah milik Yesus. Tetapi melalui menyeberangi Laut Teberau, artinya kita keluar dari Mesir. Makna rohaninya adalah melalui kita tidak hanya percaya, kita dibaptis, kita tahu kita sudah meninggalkan dunia ini. Oh, dunia ini kita sudah tinggalkan, kita adalah masuk ke dalam kerajaan anak Allah yang kekasih. Kita sudah dipisahkan dari dunia. Lalu yang ketiga, kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu kudus. Karena Tuhan kita kudus, kita pun harus kudus. Kita tentu tidak bisa kudus seperti Tuhan. Allah mulia, kita hina. Allah kudus, kita nista. Allah di tempat yang tidak terhampiri. Kita itu berada di dalam dunia yang penuh kedosaan ini. Mana mungkin kita bisa kudus seperti Allah? Caranya bagaimana, saudara-saudara? Kalau orang Israel dulu adalah, begitu mereka ditebus oleh Tuhan, mereka dikuduskan. Mereka disisihkan. Kita dikuduskan, saudara-saudara. Bukan hanya kita percaya Tuhan Yesus, tapi juga adalah Allah, Sang Kudus itu masuk ke dalam diri kita. Ya, masuk dalam diri kita, maka kita perlahan-lahan diresapi oleh Tuhan, supaya kita makin kudus seperti Tuhan. Dari diri kita tidak mampu, Allah lah yang membuat kita kudus. Pertama tadi adalah Allah yang sudah membeli kita, menebus kita. Kita menjadi milik Tuhan. Kita udah milik Tuhan, dipisahkan dari dunia ini. Karena kita udah dipisahkan, berarti kita menjadi kudus. Kita udah kudus, saudara-saudara, itu secara posisi. Tetapi disposisi kita, sifat-sifat kita perlu dikuduskan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Sang Kudus itu masuk ke dalam diri kita. Di dalam diri kita, Dia akan mengubah kehidupan kita. Cara kita berbicara, cara kita menilai orang, cara kita melihat orang, cara kasih kita, sikap kita diubah oleh sifat kudus Allah. Akhirnya kita kudus seperti Tuhan. Kitab Matius mengatakan, hendaklah kamu kudus sama seperti Tuhanmu adalah kudus. Saudara-saudari, yang terakhir adalah, kalau kita sudah melakukan hal itu semua, maka kita adalah orang yang memenuhi syarat untuk maju memperoleh tanah itu. Ya, kita menjadi orang memenuhi syarat memperoleh tanah itu. Kita hidup dalam pengaturan, ya kita ada prinsip-prinsip yang kita miliki. Pertama, kita adalah orang yang teratur. Ya, jadi ada pengaturan di dalam diri kita. Dan kita pun menjadi orang siap sedia memenuhi syarat untuk maju memperoleh tanah permai. Lalu kita memasuki adalah kekayaan Kristus. Saudara-saudari, ini semua adalah menjadi bagian kita, menjadi kenikmatan kita, ya, menjadi kenikmatan kita, dan kita akan menjadi orang yang siap memasuki tanah Kanaan. Tidak hanya memasuki nanti tanah Kanaan, bukan hanya sekedar memasuki tanah Kanaan, tetapi kehendak Allah perlu digenapkan di sana. Saudara-saudari, berita tentang ini masih akan terus berlanjut sampai minggu depan. Ya, jadi karena itu saudara-saudara jangan pernah ketinggalan berita ini. Ya, jangan pernah ketinggalan karena ini berseri terus, satu demi satu kita bahas adalah dengan satu tujuan, bagaimana kita masuk ke tanah Kanaan dan menikmati Kristus dan segala keindahan kelimpahannya. Ternyata, saudara-saudara, hari ini kita tahu untuk memasukinya itu kita perlu ada di dalam pengaturan Tuhan. Ya, kita perlu berada di dalam pengaturan, semakin hidup dalam pengaturan, bahkan kita bisa juga gimana? Kita juga memiliki jabatan imam, bukan hanya jabatan imam kita miliki, tetapi di sana ada kita hidup dengan urim dan tumim yang ada di dalam diri kita.
hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan Roh Kudus. Karena dalam persekutuan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengurapi kita sekalian. Bukan hanya hidup dalam Roh Kudus. Kadang-kadang kalau kita ini terasa gelap, tidak tahu harus berjalan bagaimana, tidak tahu harus melanjutkan bagaimana. Saudara-saudara, datanglah kepada firman. Firman akan menerangi kita. Sehingga kita tahu harus apa jalan yang kita tempuh.